Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya. Ya, channel yang mengulas tentang orang-orang yang memiliki halusinasi tingkat tinggi ya. Kembali lagi di kesempatan kali ini aku mau mengulas kembali ya tentang orang sakti yang kemarin juga udah aku ulas juga ya, yang mampu membangkitkan orang yang sudah mati ya, orang yang sudah meninggal. Dia mampu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Dan di kesempatan kali ini aku juga mau mengulas lagi tentang ya hal-hal yang masih ada beberapa orang yang mempercayai tentang orang-orang yang seperti ini gitu ya, apalagi memperjualbelikan yang namanya jimat gitu ya. Jadi sebelumnya boleh sambil ngopi ya, boleh sambil bikin es lemon tea gitu ya. Jadi kita bahas santai, sambil santai aja, nggak usah tegang ya. Jadi si Wawan ini ya, si Wawan ini dia juga membuat sebuah tasbih ya, membuat tasbih. Apa fungsinya yaitu banyak fungsinya ya, multifungsi malah ini jimatnya ini ya. Jadi aku paling nggak suka ya sama yang hal-hal yang seperti ini itu, sama yang namanya perdukunan kayak gini ya, apalagi yang beratasnamakan agama gitu ya, membawa nama agama Islam gitu ya, dan dicampur adukan dengan ayat-ayat Allah gitu ya. Untuk apa sebenarnya ya orang-orang seperti ini? Ya untuk apa lagi kalau bukan untuk keuntungan ya. Keuntungan buat apa ya, image ketenaran ya, mungkin dia mencari sebuah sensasi, sebuah ketenaran, titel ya, julukan, biar orang-orang menganggap dia itu benar-benar orang yang sakti gitu ya, mempunyai kemampuan lebih dari orang-orang normal biasa gitu ya. Jadi di bawah ya. Jadi kenapa kok di sini ada video, aku siapin video di bawah ya itu ya. Jadi kemarin ada yang nge-DM ya, jadi ada yang nge-DM di Instagram, Bang, kok video-videonya nggak ada cuplikan videonya yang di roasting gitu kan. Ya sebenarnya sih mau ada video apa enggak juga buat saya sih sama aja, yang penting itu sesuatunya bisa tersampaikan gitu ya, apa yang ingin kita ulas ya, kita bahas, dan buat yang menonton videoku pun bisa paham, bisa memahami maksud dari apa yang aku sampaikan ya. Dimana kita udah seharusnya mulai dari sekarang ya menanamkan diri tentang pengetahuan
tentang para doubler ini gitu ya, tentang orang-orang yang mempunyai halusinasi tingkat tinggi ya, yang mempunyai pola pikir terbalik gitu ya. Jadi harus terus menerus kan, jangan sampai berhenti. Sadarkan buat teman-teman saudara kita yang mungkin masih mempercayai klinik-klinik tentang perdukunan ini ya, tentang jimat-jimat ya, benda-benda yang mempunyai fungsi-fungsi apapun itu fungsinya ya, dari yang namanya pengasihan ya, bulu perindu gitu kan, terus jimat yang katanya bisa membuat kebal, terus yang bisa menorak talak bala gitu ya. Buat apa gitu? Mending sekarang ya kita kembali ke Tuhan kita masing-masing ya. Yakinlah, percayalah, minta pertolongan pada Tuhan kalian masing-masing ya. Khususnya untuk umat muslim ya, percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala itulah. Apa yang ingin menjadi hajat kalian, apa yang menjadi hajat kalian, apa yang menjadi keinginan kalian, mohonlah kepada Allah. Setiap selesai sholat ya, mohonlah apa yang menjadi hajat kalian di situ ya, minta jodoh gitu, atau meminta kesembuhan ya. Kebanyakan orang-orang itu datang itu juga untuk meminta kesembuhan gitu ya pada para dukun ini. Dia kalau mau ikhtiar ya, kita mohon dulu lah sama Allah, sama Tuhan kalian masing-masing. Setelah itu usahanya ikhtiar lainnya, datanglah ke dokter ya. Dokter nggak cuma satu loh, ada dokter spesialis juga yang khusus menangani penyakit-penyakit tertentu. Jadi ikhtiarnya ke sana dulu, jangan langsung main ke dukun. Ujung-ujungnya apa kalau kalian datang ke sana ya? Di agama pun juga sudah dijelaskan ya, untuk khususnya umat Islam ya, dilarang untuk mendatangi seorang dukun atau paranormal, apalagi mempercayai apa yang disampaikan oleh dukun atau paranormal itu sendiri ya. Bagi orang yang datang ke sana, ke para dukun itu dan para peramal ya, para peramal mempercayai apa yang dikatakan mereka, sholat kita gak akan diterima selama 40 hari 40 malam ya. Dan janganlah kita semua ya, jangan mempercayai suatu benda, hal benda ya, walaupun yang benda itu dikatakan mengandung ayat-ayat Allah atau segala macam ya. Janganlah kalian menyekutukan Allah ya. Jangan meyakini benda, hal apapun itu ya, apapun wujud bendanya ya, apapun itu, jangan kalian percaya dengan hal seperti itu. Percayakanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan kalian masing-masing ya. Gitu loh. Kalau Anda percaya dengan yang benda-benda seperti itu sama aja dengan kalian menyekutukan Allah ya, menduakan Allah. Nggak ada di dunia ini hal
apapun ya, mau kesaktian, mau segala hal yang melebihi dari Allah, dari Tuhan kalian masing-masing ya. Dan di sini sebelum video aku putar di bawah ya, jadi si Wawan ini menggunakan moderator ya di setiap konten-kontennya ya, Raja Semesta TV ya, di channelnya Raja Semesta TV, di channelnya moderatornya tuh orangnya cuma itu aja, ada 2 moderatornya ya, dan dia berakting di situ ya, seolah-olah arwah siapa ya, kodam apa merasuk ke moderator itu dan mulai bersandiwara. Jadi sebelum saya putar ya, ini ada teksnya juga ya, karena di videonya channelnya si Raja Semesta TV ini dia selalu menggunakan bahasa daerah ya, bahasa daerah Sunda. Jadi di bawah ada tagnya, artinya ya, jadi kita mulai simak videonya pelan-pelan. Oke. Assalamualaikum. Bentar. Kau Kita ulang lagi ya. sebagian dari sumber energi. Kita ulang lagi dari awal. Ya. Kodamnya ini tadi ya, dia mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan apa tadi ya, ada amitabhanya juga ya, yang dimana seorang moderator ini ya, dia katanya ya, dia itu kodam dari tasbih yang di bawah itu ya, yang digelar di bawah itu tumpukan tasbih itu. Jadi kodamnya tasbih itu dipindahkan ke moderatornya itu katanya, dan kodamnya itu dia sebagai nur cahayanya Allah dan nurnya Nabi Muhammad kita ya. Jadi dijadikan satu, satu nur Muhammad dan nur Allah Subhanahu wa taala itu dimasukkan ke tasbih ya, dan itu yang bakalnya nanti mau diperjualbelikan ya. Jadi sudah di asma ya, selalu sudah di asma itu tasbih dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala ya, dengan nurnya Nabi kita Muhammad, dan kodamnya itu dari tasbih itu ditarik, dimasukkan ke moderatornya ini. Nggak ada istilahnya, kita yang seorang muslim pun juga pasti tahu ya, nggak mungkin yang namanya nurnya Allah, nurnya Muhammad itu mengucapkan salam dengan salam selain assalamualaikum ya. Oke, kita ulang lagi coba, yuk. Assalamualaikum. Kaulah sebagian dari sumber energi, pecahan tinur Allah jeung tinur Muhammad dihijikan tuh
Wahyudin disatukan Hartono sama Sukmana Wahyudin ya dia diri. Hartono. Ya, ini Wahyudi Hartono ini ya si Wawan itu nama aslinya ya, Wahyudin Hartono ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi biasa dianggap sadaya agama oke gitu. Bisa ada kaula mempecah hati sumber energi. Nah, katanya tasbihnya itu ya, jimatnya itu bisa dipakai oleh semua penganut agama ya. Jadi nggak cuma orang Islam aja yang bisa menggunakan jimat itu, jadi semua agama bisa menggunakan jimatnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Atau sumber energi alam semesta. Cahan Nur Muhammad Nur Allah ya sebutnya, atau sang yang membering alam, sang yang tunggal, sang yang ras ayat kabeh. Ijikan ruh Wahyudin Hartono, ijikan jeung rasana asupkeun tah kana tempat eta wadah eta. Nah hiji tah aya kabeh di dinya manfaat nagagunaana lupa kumaha niat jeung kareteg hatena masing-masing. Kan kaula nitip ya ulah disalahguna izin ke Kang Sumarna tah di dinya ngahiji kabeh dina tempat ya. Jadi dia bilang kegunaannya banyak ya, jadi tergantung hati niatnya yang mau menggunakan tasbih itu ya, mau pakai apa bisa. Jadi multifungsi itu jimat ya, jadi buat kekebalan bisa ya, buat karismatik ya, buat pelancar rezeki ya, buat jodoh segala macam itu bisa katanya, tergantung niat kita mau dipakai untuk apa ya. Jadi ini jimat multifungsi. aduh tapi saya nggak suka ya hal seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi videonya. eta wadahna eta tempat eta bisa ngarontokeun sagala naon wae buka dugalan kumaha niat kareteg hatena eta ya. Da moalna naon ieu labusna hiji mah tah aya deui kaula asup deui kana eta. Kaula pamit undur diri ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampai. Pasti agak sulit ini untuk membangunkannya. Enggak, karena memang istilahnya kayak seperti kemarin. Enggak. Bohong dia. Inilah resikonya kalau memang cahaya ilahi itu Actingnya ini. sulit untuk membangunkan mediator. Karena gebek semua asup deui. Karena di sana merasa nyaman ya. Kalau kalian nonton waktu itu yang ya Allah ya Rabbi ya Rasul Muhammad. Izin Allah rahmat Allah ridha di bang saya bacakan yang Muhammad. Punten Nur Muhammad sajati datang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang balik guys. Balik yang. Nyaman dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi gitu. Jadi tasbihnya itu bisa digunakan oleh semua orang, mau apapun agamanya dia bisa menggunakan tasbih itu. Dan fungsinya apa? Fungsinya banyak katanya. Fungsinya tergantung niat kita katanya, yang di dalam hati mau digunakan untuk apa ya. Kalau emang itu bisa buat apa aja ya, harusnya Anda nggak usah susah payah jadi paranormal atau dukun atau hal-hal yang dilakukan seperti itu, nggak usah. Harusnya Anda udah bergelimpangan harta, karena itu bisa buat apa aja katanya kan. Dan harusnya juga Anda sudah jadi pemimpin negara. Iya kan? Iya dong. Harusnya dia udah bisa menjadi seorang presiden ya. Dia udah bisa memimpin negara ini dengan gunain jimat itu ya.
dan ini suatu penyesatan akidah ya, dan lagi-lagi menggunakan kedok agama ya, menggunakan nama-nama nabi kita, menggunakan nama Allah ya, dijadikanlah suatu, ya kan bisa dikatakan itu jimat kan. Kalau bukan jimat apa fungsinya? Untuk pagar diri gitu kan, menggunakan itu tasbihnya itu. Jadi sekali lagi buat semua teman-teman, saudara-saudaraku yang menonton tayangan channel saya ini ya, janganlah percaya dengan ini contoh ya, ini contoh ya, ini sebuah contoh yang sengaja saya tayangin di sini untuk edukasi ya, sifatnya untuk edukasi, nggak ada hal lain niat saya di sini. Untuk apa? Untuk biar orang juga paham, nggak ada hal-hal yang seperti ini ya. Ujung-ujungnya apa ya? Untuk diperdagangkan kan, untuk mencari uang, mencari cuan dengan benda-benda goib ya, yang dia mengatakan jadi benda goib itu. Ujung-ujungnya menyekutukan Allah ya, menduakan Allah, menggiring opini seseorang untuk meyakini benda itu bisa digunakan buat apa aja ya. Jadi multifungsi itu kegunaannya tasbih. Jadi sebelum orang membeli ya atau menggunakan tasbih itu, di dalam hatinya pasti dia sudah meyakini ada kekuatan, ada keajaiban di dalam media benda tersebut, yang dimana itu sama aja dengan menyekutukan Allah ya. Anda meminta harapan ya, Anda baru aja niat ya, belum menggunakan benda tersebut, baru nih ya sudah dicatat sama malaikat, Anda sudah menyekutukan Allah ya. Jadi akidah kita juga bakal rusak juga gara-gara benda sepele kayak gitu yang nggak ada fungsinya sama sekali ya. Jadi kita hindarkan orang-orang yang seperti ini ya. Ini mau di berantas kayak apapun juga akan ada orang-orang seperti ini lagi gitu ya. Yang penting itu kita sebagai umat muslim ya khususnya tahu dan di dalam hati kita sudah harus bisa membedakan ya, yang mana yang namanya keluar dari syariat Islam, keluar dari akidah Islam ya, akidah kita itu yang sifatnya menyesatkan, itu kita harus sebisa mungkin menjauh dari orang seperti ini ya. Jangan pernah mendatangi orang-orang seperti ini, apapun tujuan kalian, baik yang meminta kesembuhan kalau cuma sekedar penyembuhan secara syariat Islam ya, bisa menggunakan ruqyah ya atau bekam, yang di situ bagi saya namanya bukan dukun tapi tabib, penyembuhan alternatif ya. Tapi bukan dengan media-media yang mengatasnamakan goib seperti ini, apalagi yang udah melenceng dengan melawan kodrat irodatnya Allah ya. Jadi ini contoh
ya channelnya ini si Wawan. Harusnya kita belajar dari tontonan seperti ini. Ini tontonan yang nggak ada sama sekali manfaat dan faedahnya ya. Raja Semesta TV ini nggak ada manfaatnya sedikit pun. Jadi aku cuma berharap ya buat si Wawan dan timnya ini, sudahlah, jangan buat konten-konten yang seperti ini yang sifatnya menyesatkan akidah ya. Dan pasti itu harganya berapa, itu pasti mahal itu ya. Itu jimat tasbih itu pasti mahal. Ya, kayaknya sih mahal. Ya karena apa mahal? Karena bisa multifungsi loh itu. Entah satu tasbih itu dijual berapa juta ya, berapa puluh juta mungkin, berapa ratus juta. Karena tanpa Anda susah payah kerja capek-capek atau segala macam ya, bagi orang yang mempercayai, yang sudah tersesat akidahnya dan mempercayai benda itu dan menyekutukan Allah, dia bakal meminta kekayaan, meminta kelancaran rezeki dari benda-benda kayak gitu. Jadi udah menyekutukan Allah, menduakan Allah berarti ya. Aduh, Wawan ya. Dan sandiwaranya yang dipertontonkan di publik ini, mediatornya ini ya juga aduh parah sekali ya. Jadi sekali lagi di sini saya sifatnya cuma mengedukasi kan ya, mengedukasi bahwasanya hal klinik hal seperti ini itu udah seharusnya kita tinggalkan ya. Jadi kembali kita agama kita masing-masing, keyakinan ya, keyakinan kita masing-masing tentang apa yang diajarkan agama kita ya. Mintalah kepada Tuhan kita masing-masing apapun hajat kita, apapun yang menjadi keinginan kita. Yang belum dapat jodoh, yang belum dapat pekerjaan ya, mintalah sama Allah. Jangan dengan percaya dengan benda-benda kayak gini ya, nggak ada untungnya kok, dan nggak akan terbukti, malah tersesat Anda nanti, tersesat jalan Anda di dunia maupun di akhirat. Jadi saya pastikan, pasti. Jadi hal-hal yang seperti ini, dukun maupun entah apa titelnya ya, kalau ada orang yang seperti ini menjual benda-benda seperti ini yang mengatasnamakan goib, yang mengatasnamakan itu tadi, membawa-bawa nur Muhammad, nurnya Allah ya, ini sudah dipastikan dia itu pembohong, penipu ya. Dan harusnya para ulama ya, untuk khususnya ormas Islam, orang-orang kayak gini tuh harus harus tindak lanjuti ya. Jadi bagi yang dekat dengan lokasinya si Wawan ini,
kalau ada ormas Islam atau ormas atau ustadz atau yang mungkin dekat dengan rumahnya Wawan ini, tolonglah dinasehati. Sudah stop konten-konten yang tidak berguna, tidak bermutu, tidak berfaedah ini ya, dan menjual-jual benda-benda kayak gitu ya. Tolong dinasehati. Ya siapalah saya ya. Saya cuma orang biasa kok ya, dan saya cuma nggak setuju aja dengan adanya orang-orang yang seperti ini ya. Tontonan-tontonan yang ada di media sosial kita, muncul tontonan-tontonan yang tidak berguna kayak gini, yang intinya pembodohan ya, penyesatan akidah, karena dia membawa nama Islam. Ya sekali lagi buat Wawan ini mendingan segera tobat ya, segera tobat. Ingat ya, umur tuh nggak ada yang tahu apa yang kita lakuin, apa yang kita perbuat ya, itu bakal kembali pada diri kita masing-masing ya. Tindakan, perbuatan, ucapan, amal baik, amal buruk, semua nanti di akhirat akan kembali pada diri kita masing-masing. Jadi segera tobatlah. Ya sekali lagi saya cuma orang biasa di sini ya, nggak ada sifatnya untuk menjatuhkan seseorang ya. Saya di sini cuma sekedar meluruskan ya pola pikir mereka, dan mungkin saudara-saudara kita yang menonton tayangannya si Wawan ini ya, si Raja Semesta TV ini, yang masih percaya dengan konten-kontennya, dengan video-videonya yang sifatnya itu benar-benar penipuan publik ya, dan penyesatan akidah. Ya silahkan kalau mau melaporkan saya atau mau mensomasi saya, silakan. Saya cuma orang biasa kok gitu, cuma buruh pabrik saya itu ya. Kenapa emang? Ya buruh pabrik ya, yang penting kan kerjaan halal. Mau seorang buruh pabrik pun juga, selama yang penting nggak nipu ya, yang penting tidak menipu orang, tidak melakukan pembodohan ya, yang penting halal. Apapun pekerjaan kalian ya, yang penting asalkan tidak menipu, tidak merugikan orang lain, ya sudah. Mau dia seorang ojek ya, ojek online, entah dia bekerja di bengkel, apapun lah pekerjaan kalian, asalkan tidak merugikan orang lain ya, dan hasil uang Anda itu ya benar-benar uang yang halal, ya nggak masalah kan. Jadi mungkin lain kali saya juga mau buat mengulas tentang apa yang menjadi unek-unek para buruh ya. Buat para buruh di Indonesia gitu ya, bravo buruh Indonesia ya. Oke,
untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu ya. Ada kata-kata yang kurang menyenangkan dari saya mengucapkan mohon maaf ya. Tetap ya, salam akal sehat, salam Indonesia cerdas. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.